Nuklir adalah senjata paling brutal dalam sejarah panjang peperangan manusia. Nuklir tidak hanya menjadi mesin pembunuh yang mengerikan, tetapi lebih seperti lambang kiamat yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ia hanya membutuhkan satu tombol untuk menghapus seluruh kota, peradaban, dan harapan manusia dalam sekejap. Kisah tentang senjata nuklir bermula di tengah gejolak Perang Dunia II. Pada akhir 1938, para ilmuwan Jerman menemukan fisi nuklir, atom uranium yang dapat terbelah dan melepaskan energi yang sangat luar biasa, di mana kemudian kabar ini segera menyebar di kalangan ilmuwan dunia. Di Amerika Serikat, para ilmuwan yang melarikan diri dari Eropa, termasuk tokoh hebat seperti Albert Einstein dan Leo Szilard, memperingatkan Presiden Roosevelt bahwa dengan temuan fisi nuklir itu, Jerman mungkin sedang mengembangkan senjata pemusnah massal yang luar biasa. Maka, setelah menimbang surat dari Einstein serta bahaya yang dapat ditimbulkan oleh senjata brutal buatan Jerman, dimulailah proyek rahasia untuk menciptakan senjata terkuat di dunia sebelum Jerman berhasil melakukannya. Proyek ini bernama Manhattan Project, yang secara resmi berlangsung dari tanggal 18 Juni 1942 hingga 25 Agustus 1947 dengan mempekerjakan lebih dari 130.000 orang di berbagai fasilitas rahasia. Presiden Roosevelt menyetujui produksi bom atom pada Januari 1942 yang menandai dimulainya upaya militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada Agustus 1942, Distrik Insinyur Manhattan didirikan dan pada Oktober tahun yang sama diputuskan untuk mendirikan laboratorium ilmiah terpisah di Los Alamos, New Mexico, khusus untuk merancang bom atom. Dalam proyek ini, ilmuwan besar dari seluruh dunia, termasuk Oppenheimer, Enrico Fermi, Niels Bohr, Einstein, dan lain-lain, bergabung merancang bom pemusnah yang luar biasa. Dalam proyek ini, Oppenheimer memimpin tim untuk meramu teori menjadi realitas. Pada 2 Desember 1942, di bawah tribun Stadion Universitas Chicago, Enrico Fermi sukses melakukan reaksi berantai nuklir terkontrol pertama di dunia, yang kemudian keberhasilan ini menjadi landasan ilmiah bagi bom atom. Usai keberhasilan itu, pemerintah segera mendirikan pabrik pengayaan uranium raksasa di Tennessee, sementara fasilitas produksi plutonium dibangun di Hanford, Washington. Para ilmuwan seakan berlomba melawan waktu. Di balik kerahasiaan yang ketat, para ilmuwan bekerja siang malam, didorong kekhawatiran bahwa Jerman mungkin selangkah lebih maju. Tetapi, memasuki musim panas 1945, Jerman telah menyerah kalah dalam Perang Dunia II. Ini artinya kekhawatiran terhadap senjata pemusnah massal Jerman telah usai. Kendati demikian, perang di Pasifik masih berkecamuk sangat sengit. Jepang yang terbakar oleh ambisi terus memberikan serangan serta perlawanan secara brutal. Sementara itu, proyek Manhattan akhirnya membuahkan 3 bom nuklir yang siap pakai, yang masing-masing dari ketiganya memiliki nama sandi, yaitu Gadget, Little Boy, dan Fat Man. Pada 16 Juli 1945, tim ilmuwan dan tentara Amerika Serikat melakukan uji coba yang dikenal sebagai uji coba Trinity. Perangkat plutonium yang diberi nama Gadget itu diledakkan di atas menara setinggi 100 kaki di Jornada del Muerto, New Mexico, setengah 6 pagi. Ledakan ini melepaskan daya ledak 20.000 ton TNT yang dalam seketika menguapkan menara dan mengubah aspal serta pasir di sekitarnya. Dan ini menjadi ledakan nuklir pertama di dunia. Dari keajaiban ilmiah yang kemudian menjadi momok eksistensial, uji coba Trinity menandai titik balik yang mengerikan. Dikisahkan bahwa setelah menyaksikan betapa dahsyatnya ledakan itu, Oppenheimer, salah satu pencipta bom ini, mengutip kitab suci Hindu. "Sekarang aku menjadi kematian dan penghancur bagi dunia."
Kutipan Oppenheimer bukan sekedar ekspresi kekuatan, tetapi mencerminkan kesadaran mendalam di antara para pencipta bahwa mereka telah melepaskan kekuatan dengan implikasi eksistensial bagi umat manusia, jauh melampaui peperangan konvensional. Oppenheimer telah menangkap secara langsung akan kengerian dan keagungan dari kekuatan yang baru saja mereka lepaskan. Momen ini mengkristalkan dilema etika yang melekat pada senjata nuklir, sebuah kemenangan ilmiah yang secara bersamaan menghadirkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap kelangsungan hidup manusia. Sementara itu, 2 bom atom lainnya disimpan untuk kemungkinan digunakan dalam pertempuran nyata. Suksesnya uji Trinity yang ledakannya mencapai 20.000 ton TNT meyakinkan Amerika Serikat bahwa senjata baru ini berfungsi. Presiden Truman yang baru menjabat beberapa bulan setelah kematian Roosevelt menghadapi keputusan yang sangat berat. Apakah mereka akan menjatuhkan bom nuklir untuk kota-kota Jepang demi segera mengakhiri perang, atau justru membiarkan perang ini terus berlanjut tanpa tahu kapan berakhirnya? Truman sangat memahami bahwa Jepang masih menolak menyerah meski situasi sudah terdesak. Invasi konvensional terhadap Jepang diperkirakan telah menelan korban ratusan ribu di kedua pihak. Sementara itu, bom atom menjanjikan jalan pintas yang mengerikan. Maka pada akhirnya, tanpa banyak perdebatan moral di antara penasehat perangnya, Truman memutuskan menggunakan senjata baru tersebut untuk memaksa Jepang menyerah tanpa syarat. Dengan segera, beberapa target dipilih, yaitu kota-kota yang belum hancur di bom konvensional agar dampak bom atom maksimal menunjukkan kekuatannya. Dalam daftar target itu, Hiroshima menempati urutan teratas. Perintah rahasia segera diluncurkan. Begitu cuaca memungkinkan, bom mengerikan itu akan dijatuhkan, sehingga dunia tidak lama lagi akan menyaksikan babak kelam baru dalam sejarah perang umat manusia. Pagi itu, tepatnya 6 Agustus 1945, Hiroshima menyambut mentari seperti biasa. Kota berpenduduk sekitar 350.000 jiwa tersebut belum pernah dibom besar-besaran, sehingga kehidupan sehari-hari cukup normal meski Jepang dilanda oleh perang. Sirine udara sempat meraung saat fajar, dan ini adalah peringatan rutin ketika pesawat pengintai Amerika Serikat tengah melintas. Namun warga telah terbiasa dan tidak mengungsi. Pada pukul 8.15 waktu setempat, bayangan sebuah pesawat pembawa takdir melintas tinggi di angkasa. Sebuah pesawat pembom B-29 Super Fortress bernama Enola Gay baru saja menjatuhkan sesuatu dari kompartemen bomnya. Benda itu adalah bom atom Little Boy seberat 4 ton yang mulai meluncur bebas menuju pusat kota. Lalu, 43 detik kemudian, tercapailah sasarannya. Sebuah kilatan cahaya putih menyilaukan lebih terang daripada 1000 matahari, seolah membelah langit kota. Bom itu meledak sekitar 600 meter di atas tanah, tepat di atas sebuah klinik bedah di pusat kota. Dalam sepersekian detik, reaksi nuklir melepaskan energi setara 15.000 ton TNT dengan suhu di titik ledakan mencapai 4.000 Celcius lebih. Permukaan tanah di bawah bola api raksasa itu dipanggang hingga sekitar 3.900 derajat Celcius dalam waktu kurang dari 1 detik. Panas dan cahaya yang luar biasa ini membakar habis apapun dalam radius dekat. Manusia dan hewan yang berada dalam jarak 800 meter dari titik ledakan langsung teruap. Tubuh mereka lenyap tanpa bekas dan hanya meninggalkan bayangan samar pada dinding dan tangga tempat mereka berada. Mereka yang berada sangat dekat ke titik nol ledakan bahkan tidak sempat merasakan sakit. Saking hebatnya panas yang dihasilkan, sistem saraf manusia bahkan tidak sempat mengirim sinyal rasa nyeri pada otak, karena tubuh mereka telah lebih dulu musnah menjadi abu. Kilatan panas bahkan membakar kulit orang-orang yang berada beberapa kilometer jauhnya, yang itu menimbulkan luka bakar seketika. Sesaat setelah kilatan, gelombang kejut dahsyat menyusul.
Udara mengembang super cepat dari pusat ledakan yang kemudian menciptakan tekanan berlebih setara ribuan kilogram per meter persegi yang meratakan setiap bangunan. Gelombang kejut ini melesat dengan kecepatan sekitar 984 km per jam, jauh melebihi badai apapun di muka bumi. Ribuan rumah dan gedung roboh seketika, genteng dan jendela terlempar menjadi proyektil mematikan. Ledakan udara itu memicu badai api yang melalap Hiroshima. Oksigen yang tersedot ke pusat kebakaran menciptakan angin kencang, lalu membuat api menjalar cepat. Dalam hitungan menit, sebagian besar kota berubah menjadi lautan api dan puing. Awan jamur raksasa yang menjulang setinggi 12 km di angkasa membawa debu radioaktif tinggi ke atmosfer. Dari jauh, awan itu tampak seperti sesuatu yang hidup, bergolak marah dan menguapkan nafas neraka. Korban jiwa berjatuhan seketika dalam jumlah yang tidak pernah terbayangkan. Sekitar 80.000 orang diperkirakan tewas seketika pada saat bom meledak. Kemudian puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka parah, di antaranya mengalami luka bakar yang mengerikan. Beberapa jam pasca ledakan, hujan hitam radioaktif turun di sebagian area, membawa partikel debu dan jelaga tinggi radioaktif. Para penyintas yang di Jepang disebut sebagai hibakusha yang tidak terluka parah segera berusaha menolong yang lain, meski banyak di antara mereka sendiri mengalami luka bakar, kebutaan sementara karena silau ledakan. Rumah sakit menjadi hancur seketika, tenaga medis gugur atau cedera, sehingga pertolongan hampir tidak ada. Ribuan orang meninggal dalam hari-hari berikutnya akibat luka dan radiasi. Ini menjadi babak baru yang menambah derita. Mereka yang tampak selamat tanpa luka luar mulai menunjukkan gejala aneh beberapa hari kemudian, seperti muntah-muntah, demam tinggi, diare berdarah, rambut rontok, dan lain sebagainya. Sindrom inilah yang kemudian dikenal sebagai keracunan radiasi akut. Banyak orang yang meninggal karenanya dalam minggu-minggu selanjutnya. Sehingga pada akhir 1945 diperkirakan total korban jiwa di Hiroshima mencapai lebih dari 140.000 orang, termasuk kematian langsung dan akibat radiasi dan luka-luka. Sedangkan yang selamat pun membawa luka fisik dan trauma psikis seumur hidup. Kejadian tragis di Hiroshima hanyalah sebuah awal, sebab 3 hari berselang setelah Hiroshima, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, sebuah B-29 bernama Boxcar terbang di langit mendung, membawa bom plutonium Fatman yang bahkan lebih kuat dari Little Boy. Target awalnya adalah kota Kokura. Namun, nasib Kokura diselamatkan oleh awan tebal yang menyelimuti kota tersebut di pagi itu. Setelah 3 kali berputar namun target tidak tampak jelas, pilot Boxcar memutuskan beralih ke target cadangan bernama Nagasaki, sebuah kota pelabuhan di selatan yang berpenduduk sekitar 240.000 jiwa. Maka sekitar pukul 11 waktu lokal, sirine mulai meraung di Nagasaki, memperingatkan warga akan bahaya udara. Beruntungnya, banyak yang telah mengungsi ke tempat perlindungan usai sirine berbunyi 2 kali di pagi itu. Namun, langit yang berawan memberi harapan semu. Banyak yang mengira bahwa pesawat pengebom tidak mungkin menjatuhkan bom tanpa melihat target. Tapi nyatanya, hanya dalam hitungan detik, sesuatu meluncur jatuh dari Boxcar yang terbang tinggi. Fatman dilepaskan dan meledak sekitar 500 meter di atas distrik industri Urakami, Nagasaki. Seketika, bola api raksasa mengembang di atas kota, diikuti awan jamur yang menjulang sangat tinggi. Ledakan ini bahkan lebih dahsyat, berkekuatan sekitar 22 kiloton TNT, sedikit lebih besar daripada bom Hiroshima. Dalam sekejap, lembah Urakami yang menjadi titik ledak hancur lebur. Suhu di pusat ledakan kembali mencapai ribuan derajat Celcius,
membakar apapun yang berada di sekitarnya. Ribuan orang di area itu langsung tewas terbakar atau tertimpa reruntuhan. Kereta api yang melintas bahkan ikut meleleh. Deretan tangki bahan bakar di dermaga pecah dan terbakar hebat. Namun, bukit-bukit Nagasaki membatasi jangkauan gelombang kejut sehingga kerusakan melingkup area lebih sempit dibandingkan Hiroshima. Kendati demikian, kerusakan lebih sempit itu tetap sangat mengerikan karena sekitar 40.000 orang diyakini tewas seketika pada hari itu. Puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka parah. Banyak yang meninggal dalam hari-hari berikutnya akibat luka bakar atau radiasi. Dan hingga akhir 1945, total korban jiwa Nagasaki diperkirakan mencapai sekitar 74.000 orang. Bagi negara Jepang, dua serangan berturut-turut ini adalah pukulan yang sangat telak. Terlebih, serangan yang kedua datang bersamaan dengan kabar bahwa Uni Soviet mendadak mengingkari fakta netralitas dan menyatakan perang terhadap Jepang pada tanggal 8 Agustus dan menyerbu Manchuria. Pada 10 Agustus 1945, pemerintah Jepang akhirnya mengirimkan sinyal kesediaan untuk menyerah kepada sekutu, asalkan keselamatan kaisar terjamin. Setelah negosiasi, pada 15 Agustus, Kaisar Hirohito berbicara lewat radio mengumumkan kapitulasi Jepang dan mengakhiri Perang Dunia II. Dalam pidato itu, ia menyebut bahwa musuh mulai menggunakan bom baru yang paling kejam, yang mengakibatkan kerusakan tidak terhitung jumlahnya pada rakyat tidak berdosa. Ledakan bom atom di Jepang menandai akhir Perang Dunia II, tetapi di sisi lain, ia juga membuka tirai era nuklir. Amerika Serikat kala itu berada di puncak kekuatan, tidak hanya sebagai pemenang perang, tetapi juga memonopoli rahasia senjata terdahsyat di dunia. Euforia kemenangan segera disusul kesadaran bahwa monster dahsyat telah dilepas dari kandorinya. Hanya beberapa minggu setelah Jepang menyerah pada 24 Januari 1946, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi nomor 1 yang menyerukan eliminasi total senjata atom dari persenjataan nasional. Dunia internasional yang baru saja bangkit dari puing Perang Dunia II mengakui bahwa senjata baru ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan memicu perang baru. Amerika Serikat sendiri mengusulkan semacam perjanjian internasional yang dikenal sebagai Baruch Plan untuk mencegah proliferasi nuklir, yang intinya agar semua bahan dan proyek nuklir berada di bawah pengawasan PBB. Namun sayangnya, rasa saling curiga antara negara adidaya yang baru tumbuh, yaitu Amerika Serikat dan Soviet, menggagalkan kesepakatan ini. Soviet yang curiga karena Amerika Serikat enggan menghancurkan persediaan bomnya, menolak rencana tersebut, sehingga resolusi PBB tinggal sebuah seruan moral. Sementara itu di Amerika Serikat, proyek Manhattan terus dilanjutkan meski perang telah usai. Pengembangan bom atom generasi berikutnya diteruskan, tetapi tidak lama Amerika Serikat kehilangan statusnya sebagai satu-satunya kekuatan nuklir. Uni Soviet yang sejak tahun 1943 diam-diam mengerjakan program atomnya sendiri. Para ilmuwan Soviet berpacu melawan waktu agar tidak tertinggal terlalu jauh. Sehingga pada 29 Agustus 1949, Soviet berhasil menguji coba bom nuklir pertamanya dan dunia resmi memasuki era perlombaan senjata nuklir. Ledakan uji coba Soviet 1949 itu mengejutkan dunia barat. Amerika Serikat semula berharap monopoli nuklirnya bertahan setidaknya 1 dekade, namun nyatanya hanya bertahan 4 tahun. Dua adidaya itu yang merupakan bekas sekutu lalu berubah menjadi rival ideologis, sama-sama memegang senjata nuklir. Tahun 1950, pecahlah Perang Dingin. Konflik tegang tidak langsung antara blok barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO,
melawan blok timur yang diwakili oleh Soviet dan sekutu komunisnya. Perang dingin ini membuat bayang-bayang perang nuklir mengancam dunia. Dalam dekade 1950-an, teknologi nuklir berkembang semakin cepat. Jika bom Hiroshima dan Nagasaki adalah bom atom berbasis fisi, yaitu pembelahan bom atom uranium atau plutonium, para ilmuwan segera mengupayakan senjata yang jauh lebih dahsyat, yaitu bom hidrogen yang berbasis fusi atau penggabungan inti atom ringan. Bom hidrogen atau bom termonuklir menjanjikan kekuatan ledak berkali-kali lipat bom fisi. Dan didorong berita kemajuan Soviet, Presiden Truman pada tahun 1950 memerintahkan pembuatan bom hidrogen, di mana kemudian hanya 2 tahun setelah Soviet menguji coba bom atomnya, Amerika Serikat berhasil meledakkan bom hidrogen pertamanya pada 1 November 1952. Uji coba bernama Ivy Mike itu menghasilkan ledakan kolosal sekitar 10 megaton atau sekitar 10 juta ton TNT, yang berarti 500 kali lebih kuat dari bom Nagasaki. Pulau tempat uji coba tersebut praktis lenyap dari peta. Gumpalan awan jamur menjulang hingga tepi angkasa. Namun demikian, Soviet tidak mau kalah dari Amerika Serikat. Maka, pada Agustus 1953, Soviet menggelar uji coba hidrogen pertamanya. Hanya selang 9 bulan dari Amerika Serikat, Soviet telah sejajar dalam kepemilikan super bom. Dunia menyaksikan eskalasi kekuatan senjata yang sangat mengerikan. Dari belasan kiloton di Hiroshima, kini diukur dalam megaton. Dan yang paling mengerikan, setiap kekuatan baru yang dicapai satu pihak segera diimbangi pihak lain. Tidak hanya Amerika Serikat dan Soviet, negara lain segera mengikuti jejak keduanya. Britania Raya menjadi negara ketiga yang menguji coba bom atom pada tahun 1952, disusul oleh Prancis pada tahun 1960, lalu Cina pada tahun 1964. Kelima negara ini kelak dikenal sebagai nuclear weapon state resmi menurut PBB, karena mereka sudah memiliki senjata nuklir sebelum Traktat Non-Proliferasi 1968. Mulai saat itu, dunia pun memasuki fase perlombaan kualitas. Amerika Serikat fokus meningkatkan akurasi misil serta diversifikasi platform peluncuran, sementara Soviet sempat menempuh strategi bom super besar. Puncaknya terjadi pada 30 Oktober 1961 ketika Uni Soviet meledakkan Tsar Bomba, bom nuklir terbesar yang pernah diuji umat manusia. Ledakan monster ini berkekuatan sekitar 50 megaton atau 50 juta ton TNT, yang berarti hingga 3.300 kali lipat daya hancur bom Hiroshima. Awan cendawan Tsar Bomba menjulang 60 km ke atmosfer dengan lebar 100 km di puncaknya. Gelombang kejutnya memecahkan kaca jendela hingga sejauh 900 km. Bahkan konon terdengar hingga Pulau Dixon yang berjarak ratusan kilometer. Segala sesuatu dalam radius 35 km dari titik ledak lenyap terbakar, dan bangunan-bangunan hancur hingga radius 150 km. Ujian ini demikian dahsyat, hingga para kru pesawat pengirim bom hanya punya 50% peluang untuk selamat meski bom dijatuhkan dengan parasut untuk memberi waktu kabur. Tsar Bomba murni aksi unjuk kekuatan Soviet untuk mengejutkan dunia, dan dunia memang sangat terperangah. Namun untungnya, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet segera memahami bahwa bom sebrutal itu tidak praktis digunakan untuk perang. Maka setelah Tsar Bomba, kedua negara tersebut sepakat untuk menahan diri dari uji coba bom super besar. Bahkan ilmuwan Soviet yang merancangnya kemudian berbalik menjadi aktivis anti-nuklir karena ngeri melihat hasil yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Mulai awal 1960-an, gelombang protes anti-nuklir juga merebak di berbagai negara.
Publik dunia yang disuguhi potret mengerikan korban Hiroshima, Nagasaki dan ditambah kekhawatiran dampak radiasi uji coba atmosfer, semakin vokal menyuarakan tidak ada lagi Hiroshima. Dan hasilnya, sejumlah perjanjian kontrol senjata nuklir mulai diwujudkan. Langkah awal datang pada tahun 1963 lewat perjanjian pelarangan uji coba parsial yang melarang uji coba nuklir di atmosfer, luar angkasa, serta bawah air. Ditandatangani oleh Amerika Serikat, Soviet, dan Inggris, perjanjian ini berusaha menghentikan polusi radioaktif global akibat uji coba atmosfer. Meski uji coba bawah tanah masih diizinkan, pelarangan ini setidaknya mengerem laju eksperimen liar seperti SAR bomba. Lalu, pada tahun 1967, Traktat Tlatelolco menjadikan Amerika Latin sebagai zona bebas senjata nuklir. Disusul Antartika 1959, Pasifik Selatan 1985, Asia Tenggara pada tahun 1995, dan Afrika pada tahun 1996. Dunia perlahan membentuk kantong-kantong wilayah di mana nuklir dilarang untuk diuji cobakan. Dan yang terpenting, pada tahun 1968 dihasilkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. NPT merupakan kesepakatan global di mana 5 negara bersenjata nuklir resmi, yaitu Amerika Serikat, Soviet, Inggris, Perancis, dan Cina, berjanji tidak membantu negara lain untuk memperoleh senjata nuklir, serta berkomitmen melakukan negosiasi pelucutan di masa depan. Negara-negara lainnya setuju untuk tidak mencari senjata nuklir, serta memperoleh akses ke teknologi nuklir sipil sebagai gantinya. NPT mulai berlaku pada tahun 1970 dan kini diakui oleh 191 negara. Meski traktat ini dianggap tonggak utama yang mengekang penyebaran bom atom lebih luas, tetapi terdapat beberapa negara yang kemudian melanggar atau tidak ikut NPT, seperti India, Pakistan, dan Israel. Ketiganya mengembangkan senjata nuklir di luar NPT, serta Korea Utara yang mundur dari NPT pada tahun 2003 dan menguji coba bom nuklir pertamanya pada tahun 2006. India selalu merasa dirinya sebagai peradaban tua yang tidak bisa dipaksa tunduk pada aturan yang dibuat setelah ia lahir. Maka ketika NPT diajukan, India memandang traktat itu sebagai perjanjian yang cacat sejak awal. Kemudian, tidak lama setelah India menunjukkan giginya lewat ledakan nuklir tahun 1974, Pakistan tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Negara ini sudah lama berseteru dengan India, terutama soal wilayah Kashmir. Maka, jika India memiliki senjata pamungkas, Pakistan pun harus memilikinya. Pakistan menolak untuk tunduk pada NPT karena alasan yang serupa, yaitu diskriminasi. Tapi, lebih dari itu, mereka juga merasa tidak aman. Artinya, jika tetangganya memiliki senjata nuklir, bagaimana bisa Pakistan tidur dengan tenang tanpa perlindungan yang serupa? Maka dimulailah proyek rahasia Pakistan. Dr. Abdul Qadir Khan, ilmuwan nuklir yang kelak dianggap sebagai pahlawan sekaligus kontroversial, menjadi tokoh sentral. Dengan jaringan yang luas dan kerja intelijen yang rapi, Pakistan akhirnya berhasil menguji coba bom nuklir pertamanya pada Mei tahun 1998, atau hanya 2 minggu setelah India melakukan uji coba kedua. Sejak saat itu, Asia Selatan menjadi kawasan dengan 2 negara bersenjata nuklir yang saling bermusuhan dan hanya dipisahkan oleh pegunungan serta dendam sejarah. Sementara itu, di dunia internasional, semua orang tahu bahwa Israel memiliki senjata nuklir. Tetapi secara resmi, Israel tidak pernah mengakui, namun juga tidak pernah membantahnya. Kebijakan ini dikenal sebagai ambiguity policy atau kebijakan yang ambigu. Israel tidak menandatangani NPT dan mereka merasa tidak perlu untuk menjelaskannya. Berbeda dari yang lain, Korea Utara awalnya menandatangani NPT,
Tetapi, seperti telah dijelaskan, negara ini kemudian menarik diri secara resmi pada tahun 2003 setelah bertahun-tahun berselisih dengan Badan Energi Atom Internasional dan dituduh menyembunyikan aktivitas nuklirnya. Pada tahun 2006, Korea Utara mengejutkan dunia dengan uji coba nuklir pertamanya. Saat itu, dunia sangat marah, lalu sanksi dijatuhkan. Kendati demikian, Korea Utara justru semakin keras kepala. Mereka tahu bahwa dunia bisa saja menyerang Irak karena tidak punya senjata pemusnah massal. Tetapi terhadap Korea Utara, dunia akan berpikir dua kali. Nuklir telah menjadi jantung dari strategi bertahan hidup rezim Kim. Setiap kali tekanan internasional meningkat, Korea Utara menampilkan rudal mereka, meluncurkan uji coba, dan menyampaikan pesan jelas, jangan pernah sentuh kami. Bagaimanapun, Traktat NPT menjadi salah satu alasan mengapa senjata nuklir tidak pernah digunakan lagi sejak tahun 1945. Setelah Hiroshima dan Nagasaki, dan kini telah lebih dari 80 tahun, tidak ada bom nuklir yang dijatuhkan di medan perang. Namun tentu saja, NPT bukanlah satu-satunya alasan, melainkan kombinasi faktor militer, politis, serta moral yang dikenal sebagai tabu nuklir. Pertama, kekuatan destruktif senjata nuklir membuatnya tidak layak dipakai demi tujuan militer terbatas. Ledakan satu bom saja dapat membunuh ratusan ribu warga sipil yang tidak berdosa, seperti yang pernah terjadi pada Jepang. Setelah perang usai, cerita horor para korban radiasi dan gambar kengerian kota yang lenyap menyebar ke seluruh dunia, sehingga masyarakat internasional memandang penggunaan bom atom sebagai tindakan biadab yang terlalu mengerikan. Kedua, faktor deteren atau daya tangkal serta risiko balasan. Artinya, begitu lebih dari satu negara punya senjata nuklir, maka situasinya ibarat dua orang berlawanan mengacungkan pistol ke kepala masing-masing, di mana kalau satu menarik pelatuk, keduanya akan mati. Dan inilah yang disebut sebagai mutually assured destruction. Selama Perang Dingin, baik Amerika Serikat maupun Soviet sangat memahami bahwa jika mereka pertama kali meluncurkan nuklir, lawannya masih punya cukup senjata tersisa untuk membalas, sehingga penyerang pun akan hancur. Daya tangkal ini berhasil mencegah kedua negara superpower tersebut untuk terjun ke perang langsung. Itulah sebabnya konflik bersenjata antara mereka dialihkan ke perang proksi atau kompetisi lain di luar jalur militer langsung. Sebab tidak ada pihak yang dapat menang dalam perang nuklir. Dan ketiga, tekanan internasional serta ancaman isolasi. Andaikan suatu negara nekat menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, maka ia hampir pasti dikucilkan oleh dunia. Kecaman global akan datang dari kawan maupun lawan. Contohnya, saat Amerika Serikat mempertimbangkan opsi nuklir taktis untuk menghancurkan bunker bawah tanah musuh, hal itu langsung memunculkan protes keras dari sekutu-sekutu Eropa dan opini publik internasional. Dan yang jelas, penggunaan nuklir akan melanggar prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional, karena efeknya yang tidak pandang bulu terhadap warga sipil dan lingkungan hidup.